dia? Panas. Panas. Iya Pak Noy. Panas. Panas. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Oke, kalian datang ke sini tentunya untuk melakukan sesi konseling ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zatina Trishakia, biasa dipanggil Bu Iki. Salam kenal semua. Salam kenal. Oke, teman-teman. Tadi yang baik itu siapa ya? Satu orang. Vivi. Oh, Vivi. Vivi. Ya, Vivi. Oke, kan ibu belum kenal nih satu sama lain. Tapi kan kalian kan udah kenal kan, udah pada kenal kan. Jadi, oh belum ya kan? Tahu siapa doang? Kenal semua. Oh, kenal semua. Oh, bercanda di pagi. Bercanda. Oke, silakan perkenalan diri terlebih dahulu dari Mbak yang gitu. Saya dulu. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Yusra Matika. Saya akan mahasiswa dengan semester 4 asal dari Oke, sebenarnya Mbak Yusrona. Kenal Tika. Oh, Tika namanya. Ya. Oh iya, sebenarnya Mbak Tika. Oke, dilanjut bisa. Oke, perkenalkan nama saya Dina Mustafa, dari di sini. Saya dari Malang, Bu. Ya, saya ini kuliah di UN Merdeka. Oke. Sebenarnya Mbak Zidni. Salam. Oke. Bagus Ibu. Oh, fokus namanya. Iya. Yang benar Mbak Zidni. Bangga sini, Bu. Oh, namanya suka. Bercanda. Oke, bisa dilanjut. Oke. Oh, bagus. Kalau saya ya, teman-teman udah tahu. Terus aku sama dari Dunia Konseling semester 4, saya dari Surabaya. Oke, Mbak Vivi dari Surabaya. Iya. Salam kenal. Dapat saya dari mana Pak? Dari teman saya sih, rekomendasi gitu. Oke, jadi bisa dilanjut dari Bapak yang dua bunga. Oke, ini perkenalkan nama saya Salma Dayara, biasa dipanggil Salma. Saya dari tadi. Ini saya umurnya sama ya, Mi? Saya dari Batu sih, Bu, dari kelas jadi ya, benar-benar juga kenal. Sebenarnya bersama Naya Gatuh. Oh Naya, namanya Naya. Naya bukan siapa deh? Kan Naya Arab. Orang itu saya sih panggilnya pakai kayak gitu. Kalian kan ada yang akamsi, ada yang anak ini ya, rantau ya. Gimana nih selama 4 semester selama menjadi anak rantau? Saya sampai di situ. Santai. Iya. Berarti nggak homesick ya? Saya kan dari juga di Malang. Wah. Kaya ya, Bu. Kaya. Atau saya anak rantau jadi saya nggak bisa jawab. Ya, saya juga nggak bisa deh. Yang akamsi kan pasti udah punya rumah Pak, di sini. Iya. Tapi kalau Mbak Vivi tahu keren. Mbak Vivi udah rumah di Malang. Iya, di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya di mana? Kok di Surabaya di Malang di daerah mana Mbak Vivi? Tidak. Oh di Tidar. Oh, di Tidar. Jauh ya dari kampus. Kos
sampai sore capek, terus belum lagi nyetir ke Batu capek banget. Sendiri sendiri ya. Iya, soalnya cowok saya nggak kuliah, jadi nggak bisa nyetirin. Enggak, kan nggak kuliah tuh. Kenapa nggak disuruh aja? Masa anggur nggak mau ya, sama aja nganggur. Kalau Mbak Zuni sendiri, Saya ya capek aja sih Bu. capek Ada kuliah nggak ke kampus? Oh, Gimana sih? Gimana? Capeknya gimana sih? Ya capek kuliah Bu. Capek kuliah. Saya pakai bener-bener yang Wow. Wow, kelas nih. Amazing wow, ya. itu amazing banget. Capek. Ya capek, tugasnya banyak, pulangnya sore-sore terus. Kuliah pagi, pulang sore tiap hari. Benar. Capek, meskipun rumah saya deket juga tetap aja Bu capek. Weekend kan libur gak tiap hari dong berarti. Weekend buat Weekend Ya, apa? weekend kerjain tugas kan Bu, kadang ke kampus juga. Oh, gitu. Iya. Kita ke kampus. Iya, iya karena iya deket aja. Kita juga pengen kumpul-kumpul. Gitu. Oke, masih kumpul-kumpulnya di kampus ya. Saya sekalian. Masa kalau kita mau ke rumah sama kan juga jauh. Iya, jadi saya salah ada turun gitu. Berarti gak yang kopi atau gimana gitu ya? Ada juga sih. Ada. Pak sering sih, bukannya juga hemat ya. Oh, kalau kerjain di kafe itu kan malam Bu. Kalau di kampus itu siang gitu. Iya, ada jam-jamnya sendiri. Oh, ada gitu. Iya, oke. Sebenarnya kan Mbak Vivi nih tahu WhatsApp saya dari temennya ya. Iya. Kalau yang lain? Jadi Tapi kalian bawa ini kan, maksudnya ada yang ingin diceritakan atau ada Pasti Oh, lah. gitu. Enggak, saya pikir kan karena kalian BK udah praktek kan, prakteknya otomatis pakai permasalahan ya. Masalah Iya. gitu. Saya pikir udah selesai, gak ada masalah gitu. buat Ada, anak BK. banyak malahan Bu masalahnya kita sendiri. Oke, karena sudah disinggung nih permasalahannya banyak nih, bisa diceritakan secara singkat gak dari Mbak Vivi dulu? Oh, kalau aku yang udah gue hari ini itu aku sering telat itu, telat tugas, telat di kelas, jadi kayak gimana ya Bu, saya bingung saya harus gimana. Oke, berarti tujuannya berarti datang ke konseling untuk Ya untuk sharing sama teman saya seperti itu, saya harus kayak gimana ya. kalau Mbak Isrona sendiri? Sekarang ini sama kayak kalau di masalah itu saya sering dalam gambar. Tapi saya kampus saya tahu masalah itu saya enggak sih. Oh, iya sih, tempatnya tuh di kampus ya. Oke, dari Mbak sendiri? Masalah saya itu saya sering Bu, saya sering gagal gitu guys. Saya mungkin karena apa namanya? Mungkin karena ini ya apa? Saya juga nggak bisa manajemen atau saya juga gitu. Jadi saya kayak masih kebingungan kayak karena saya nggak bisa manajemen waktu dengan baik itu kayak saya benar-benar menghilangkan ke saya. Oke. Kalau dari Mbak Naya, silakan. Oke nih, sebenarnya tuh masalah juga sama aja sih sama temen-temen apa ya kayak wajarnya mahasiswa yang terlambat, udah tugas itu saya tuh sering itu absen kelas sih Bu, karena kayak udah terlambat ya, terlambat terus ya udah deh nggak masuk gitu kayaknya udah kelewatan banget nih jamnya gitu. Terus perbedaan sama Mbak Isrona sendiri gimana Mbak Yus? Kan sama-sama sering dapat lambat nih ke kelas. Tapi Mbak Isrona masuk atau sama kayak Mbak Naya? Kalau saya tetap masuk dulu, walaupun biasanya saya tetap minta izin masuk ke kampus. Oke. Jadi gini ya teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit peraturan yang ada di sesi konseling pada hari ini. Jadi kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih 20-30 menit dan nantinya ibu harap kalian bisa menjaga
Jadi ibu izin mencatat jika nantinya ada salah satu dari teman kalian itu menceritakan ceritanya tapi ibu kurang eye contact gitu ya. Ibu sangat ngomong gitu. Oke, kita lanjut. Apakah udah siap untuk melakukan voting? Oke, ibu minta dalam hitungan ketiga kalian tutup mata dan saling kalian tunjuk permasalahan siapa yang akan kalian bahas. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa dibuka ya matanya Kak. Oke, Mbak Isrona nih yang dikenal berarti. Kenapa Mbak Naya pilih permasalahan Mbak Isrona? Soalnya mungkin dia sama saya juga, tapi saya kayaknya pengen tahu dari Mbak Yusna. Soalnya Mbak Yusna tetap masuk gitu loh. Oh, iya. Pengen tahu nih alasannya Mbak Yusna tetap masuk kan kita punya termotivasi. Oh, oke, benar. Kalau Mbak Cindy sendiri? Karena saya di area ini juga kayak manusia, kayak saya sering datang telat, jadi saya mungkin pilih bersama Yusuf. Kalau Mbak Vivi? Ya, sorry ya, saya sendiri sekarang belum bisa bercerita juga. Oh, belum tentu. Untuk sekarang gitu. Nah, terus juga aku lihat di Corona ini kayak lebih kepikiran aja kayak ini kuliah. Jadi ya. Oke, kenapa Mbak Vivi belum siap untuk cerita apa karena kurang nyaman karena Enggak, karena memang aku kriteria di Corona. Oh iya. Oke, karena Mbak Isrona nih yang dipilih. Mbak Isrona sendiri gimana pendapatnya tentang ini? Siap Bu. Oh, oke, siap ya. Siap banget nih. Oke, karena sudah siap duduk dengan nyaman posisinya dan yang lain harap untuk disimak ya. Oke, silakan bisa mulai bercerita Mbak Isrona. Oke, jadi awal-awalnya itu semester 1, 2, 3 itu saya biasa sih Bu, kayak datang ke kelas itu tepat waktu. Misal kelas jam 7 pagi itu saya jam 6.50 udah sampai di kelas lah. Tapi semenjak semester 4 itu saya sering banget datang terlambat ke kelas. Kayak kelas jam 7, setengah 8 itu saya baru OTW kalau misal kelas jam 7 itu dari kelas ya itu 6.50 saya baru jalan. Nanti kan masih lagi di motor, masih jalan ke kelas itu, jadi sampai kelas itu udah ada dosennya kan. Tapi jarang sih dosennya datang, yang udah datang tuh biasanya asosnya. Jadi kayak di kelas tuh teman-teman juga udah banyak yang datang. Kayak saya tuh sebenarnya juga apa ya, malu gitu datang teman-teman. Itu sih Bu. Terus saya juga ada ini sih kayak pengalaman kayak yang membuat mungkin ya yang membuat saya sejak semester ini datang lambat karena saya udah tahu sih pola dosen yang itu Mbak. Bu. Jangan Isrona aja. Kayak saya kan pernah di satu mata kuliah itu di kelas pagi saya datang jam 7 itu udah sampai di kelas, tapi kelas dalam keadaan gelap dan gak ada siapa-siapa. Nah mungkin dari situ saya kayak ayo udahlah nanti datang lambat aja. Pas aku datang belum datang, dosennya asusnya pun belum datang dan kelasnya masih gelap, kayak AC-nya sama lampunya itu masih belum dinyalakan. Mungkin itu sih yang membuat saya kayak apa ya, kayak mereka waktu datang lambat aja lah. Karena tahu pola dosen. Ya ada dosennya Pak, datang jam 8, setengah 9 gitu. Tapi kalau asusnya itu jam 7-an. Ya. Oh iya, boleh kenapa Mbak semua dingin? Oh, dingin. Apa bisa dilanjut? Oke, tadi kan Mbak Isra bilang dari semester 4 ya, kejadiannya gitu. Dan bisa diceritakan nggak dan dijelaskan kayak jarak dari kos itu ke sini berapa menit kira-kira? Karena kan tadi Mbak Isra datang 6.50 nih, belum lagi jalan dari parkiran ke kelas kan Mbak Isra. Sebenarnya kos saya tuh deket ya Bu, apalagi kan saya juga mungkin 5 menit sampai sih Bu. Ya, kalau nggak macet, biasanya di dekat kos saya itu kan jalannya menuju kampus itu kan saya lihat belakang ya, itu masih macet. Kalau misal macet itu ya 10 menit sih, 8 sampai 10 menit. Oke, tadi Mbak Isra juga bilang ya kalau sebenarnya
jam 7 tuh dosen belum datang gitu ya. Iya. Oke, biasanya datang jam berapa? Dia kan dosen bagus sih ya Bu. Jadi satu waktu itu saya tuh biasanya datang jam 8, jam 8 kurang. Tapi ada di satu waktu dosennya yang memang tepat waktu juga. Oke, berarti sebenarnya Mbak Isona itu sering datang terlambat itu ketika satu dosennya tadi atau semua matkul? Saya biasanya di satu matkul, dua matkul tapi dengan dosen yang sama. Oh, 2 matkul, berarti dosen itu ngajarnya di 2 matkul Iya, ya? betul. Oke, kalau dari teman yang lain apakah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mbak Isona yaitu datang telat di 2 matkul itu karena dosen itu? Karena kan kalian satu kelas ya? Kalau saya iya sih, soalnya hasil pagi gitu loh, apalagi saya dari telat kan aku nggak sempet gitu loh, telatnya tuh telat banget gitu. Oke, tapi Mbak Naya sendiri tuh apakah kayak Mbak Isona juga karena udah tahu dosen ini telat, ya udah saya juga ikutan telat. Enggak sih, kalau saya ya emang kadang-kadang saya banyak kesiangan juga, karena aku terus gimana, ya udah mesti benar-benar atau enggak, kadang saya juga masuk kan gitu. Oh gitu ya. Kalau dari yang lain apakah sama? Kalau saya nggak sih, saya jarang datang ke kampus tuh telat. Soalnya saya biasanya saya tuh kadang berangkat ke kampus tuh sekalian saya ngantar beasiswa, jadi kayak sekalian aja gitu. Jadi kadang nyampe kampus tuh malah bisa lebih cepet, malah ada jamnya pas gitu. Jadi jarang. Berarti karena dorongan ya menteranik ya, bukan dari diri sendiri gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Vivi sendiri apakah sama seperti Mbak? Aku kalau aku sama kayak pada sebelumnya ya, kayak karena udah tahu dosennya kayak gimana, terus misal dosennya kayaknya datanya ada gantian ya, terus kita kayak berarti juga gantian juga. Oke, Mbak Iswana sendiri tuh pingin dikenal sama dosen tuh yang seperti apa sih? Pribadi ya? Biasa aja sih Bu, saya nggak pengen kayak terkenal banget atau pengen dikenalin dosen
Terus kalau semester kemarin rajin nih, apa bedanya Mbak Isrona sama Mbak Isrona yang sekarang? Bedanya kalau semester sama kemarin itu saya bukan mampu. Kalau ini agak nakal sih Bu. Nakalnya itu nanti datang sampai mepet kayak sengaja datang terlambat. Ini butuh ini ya, konfirmasi dari Mbak Isrona. Sebenarnya Mbak Isrona datang terlambat itu karena dorongan dari pola pikir bahasanya kayak tahu bahasanya telat, atau karena Mbak Isrona sendiri? Maksudnya dalam diri Mbak Isrona atau dari lingkungan Mbak Isrona? Kalau lingkungan juga sih Bu, tapi karena dosennya yang tadi terlambat, terus teman-teman juga ada yang lambat dan nggak pernah dimarahin Bu sama asosiasi itu juga yang membuat saya apa ya banyak lambat. Oke, berarti faktornya itu bisa dari dua faktor ya, kayak pendorongnya itu Mbak Isrona, dosen juga yang mengiyakan itu juga dari Mbak Isrona ya. Oke, kalau dampak dari Mbak Isrona telat itu apa yang Mbak Isrona sadari? Dampaknya Selain malu ya, tapi Mbak Isrona juga iya, malu. tergesa-gesa sih Bu jalan. Bisa-bisa. Jalan terus kayak nggak tenang aja gitu. Oh, Tenang aja iya. gitu. Oke. Tapi kalau dampak apa ya mungkin karena omelan atau karena dosen asus selama ini belum pernah sih. Kalau kan teman-teman Mbak Isrona tadi bilang Mbak Isrona itu teman-temannya juga telat ya, gitu. Ada beberapa yang telat gitu ya. Tapi itu orang-orang yang telat itu teman dekat Mbak Isrona atau enggak? Iya. Enggak. Iya. Oke, kalau teman dekat Mbak Isrona telat, terus Mbak Isrona juga ikutan telat. Nah, itu sebenarnya ada ajakan dari teman atau emang Mbak Isrona sendiri yang Iya telat? sih, kayak saya sendiri aja sih kayak saya mungkin melihat temen ya datangnya nggak telat saya cobalah cepat. Nah, dari semua dari tadi nih yang Mbak Isrona ceritakan, itu yang Mbak Isrona lakukan itu apakah mencerminkan bagaimana Mbak Isrona itu ingin dikenal sebagai mahasiswa yang biasa aja? Dari keseringan telat nih, kalau dosennya sampai tahu kalau Mbak Isrona telat ada kemungkinan itu mencerminkan atau tidak? Tadi kan Mbak Isrona ingin dikenal sebagai mahasiswa yang biasa aja, karena Mbak Isrona telat itu mencerminkan atau tidak? Tidak. Oke. Jelek gitu, perilaku yang buruk gitu. Oke, perilaku yang buruk ya. Jadi Iya. Mbak Isrona juga sadar ya kalau itu tindakan yang tidak baik gitu. Oke, kalau dari Mbak Siti sendiri nih, kan orang yang nggak pernah ya sering nggak sering lambat. Kalau itu selain dorongan dari karena ingin nganter adik nih, kalau semuanya kalau nggak nganter adik itu telat juga atau gimana? Enggak sih Bu, saya kalau misalnya lagi bermain misal kelasnya siang gitu. Nah, saya paling OTW itu mungkin kadang saya pernah Bu kayak apa namanya setengah jam sebelum kelas itu saya udah OTW. Tapi saya di jalan tuh bener-bener saya lambat gitu. Biar paling nyampe di kampus paling kurang 10 menit gitu. Tapi itu nggak telat ya karena kebetulan dosen atau seterusnya ya. Oke, apa pemikirannya Mbak Siti kalau Mbak Siti itu telat? Takutnya apa? Perasaannya? Ini sih nggak enak sama dosennya kalau misal kita datang telat gitu. Soalnya kan dosennya udah datang tapi kita yang belum ada di kelas itu kayak kurang enak gitu loh Bu. Terus juga malu ya kalau misal kita datang telat, kayak misal dosennya udah menjelasin beberapa sama teman lain, tapi kita tiba-tiba masuk ke kelas yang ada telat tuh malu sih Bu. Jadi saya tidak telat. Oke, bisa memberi masukan nggak untuk Mbak Isrona nih? Gimana cara mengubah perilakunya yang sering lambat itu? Tadi kan Mbak Isrona bilang kayak waktu Mbak Isrona datang ke kelas tapi kelasnya sepi. Kalau menurutku aku juga sering sih kayak gitu ya, kayak datang ke kelas sepi tapi ya udah diinin aja, kayak tetap aja maksudnya hari-hari berikutnya tetap aja aku lanjutin gitu loh. Jadi kayak lebih enak kita nunggu dosen daripada kita ditunggu dosen. Bagus nih motivasinya, bagus. Kalau dari Mbak Naya sendiri, Mbak Naya kan sama nih
perilakunya, cuma bedanya Mbak Naya tuh absen malah nggak masuk kelas. Apakah ada yang ingin disampaikan? Apa ya? Saya juga bingung kan ya Bu ya, kalau masukan mungkin nggak ada, tapi kayaknya emang mungkin Mbak Yus ini udah sampai nunggu kali ya, sama Mbak Yus itu rela telat aja deh, soalnya aku udah sering nunggu audisinya tuh nggak apa datang gitu. Kalau saya kayaknya ya udah sini absen aja gitu, soalnya jauh juga, kayak udah lupa aja aduh kalau masukan butuh motivasi juga mungkin ya. Oke, dari Mbak Vivian? Saran gitu deh. Iya, semacam saran kalau ada. Kalau ada menurut aku sebenarnya apa ya, karena terdampak dari lingkungannya. Iya. Kan sebenarnya itu kayak rajin aja gitu, cuma karena temennya ada kenalan, jadi nunggu, terus kan juga kalau mau dibilang mau ganti temannya juga ya kita nggak boleh gitu juga sih. Sebenarnya lebih ke gimana kita punya apa ya, pegangan gitu. Ingat lagi apa, kita di sini kan ya buat belajar gitu. Kalau telat-telat, apalagi kalau telatnya kalau udah ada dosen, pasti kan kita diingat-ingat dosen, oh nanti kita telat lagi kalau sebenarnya terus kan udah bagus juga buat nilai tuh. Jadi kayak lebih harus apa ya, punya pegangan buat nggak ikut temennya gitu. Gimana nih Mbak Yusna setelah mendengar dari Mbak Siti sama Mbak Vivi nih, apa kira-kira yang ingin dirubah? Ya, itu sih Bu, kayak misal saya datang awal di kelas masih nggak ada kosong, tapi ya mungkin saya nyalakan dulu lah lampunya, aslinya saya dulu aja sih, tapi senang ketemu aja. Iya, Oke. coba seperti itu. Bisa disampaikan nggak langkah kecil apa yang ingin Mbak Yusna ambil untuk seminggu ke depan? Mungkin kan saya tadi bilang ya Bu, setengah tujuh udah siap, mungkin saya langsung berangkat sih, langsung berangkat. Terus misal sampai di sini masih sepi, ya udah saya nyalakan lampunya, saya nyalakan AC-nya, saya tunggu di dalam kelas sambil serap-serap. Mungkin nggak lama, pokoknya cuma ada. Oke, berarti langkah kecil yang ingin Mbak Yusna lakukan itu datang di awal gitu ya, walaupun Mbak Yusna belum datang, apalagi stasiunnya gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Oke, Mbak Yusna, di sini ada lembar komitmen yang harus Mbak Yusna isi dan harus Mbak Yusna tanda tanganin. Nah, nantinya lembar komitmen ini Mbak Yusna pegang ya, dan Ibu harap Mbak Yusna itu benar-benar konsisten melakukan apa yang sudah Mbak Yusna catat gitu ya di lembar itu. Oke, silakan Mbak Yusna. Ini saya catat ya Bu, Iya. apa isinya gitu ya. Ya, keinginannya apa, perilakunya Mbak Yusna apa, perubahan seperti apa. Ini ada di sebelah sini atau sini Bu? Yang di sebelah kiri. Oh sini ya. Ya. Ini saya bawa. Iya, Mbak Yusna. Oke teman-teman, karena waktu yang terbatas dan Ibu juga ada kegiatan habis ini. Oke, sesi selanjutnya akan Ibu lakukan di jam yang sama dan di hari yang sama. Nantinya jika ada yang ingin disampaikan atau ada perubahan, tinggal WA Ibu ya. Siap, Dan, Bu. nanti di sesi konseling yang kedua kita akan melihat progres dari Mbak Yusna dulu, baru kita lanjut kepada pemilihan permasalahan siapa yang akan dibahas untuk selanjutnya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman karena udah hadir dan menyempatkan waktunya di ruang sesi konseling ini dan mau terbuka kepada Ibu dan udah mau cerita ya. Terima kasih juga kepada Mbak Yusna juga udah mau jujur dan kayak kalem gitu ya penyampaian masalahnya. Oke, sampai jumpa